Citayam Fashion Week, fenomena ini hingga saat ini ya, semakin viral diperbincangkan di berbagai media. Tapi teman-teman, para guru, para orang tua, ada dampak yang begitu mengerikan dari fenomena tersebut untuk anak-anak kita yang jarang sekali dibahas dan diangkat di media. Ya, Citayam Fashion Week ini beberapa minggu terakhir gitu ya, semakin viral di sosial media dan pada akhirnya lokasi tersebut semakin ramai dikunjungi warga, baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, dan tidak kenal waktu pastinya. Nah, fenomena ini kita sadari memiliki hal yang positif ya untuk anak-anak ya, terutama anak-anak yang menjadi pelaku di sana. Kreativitas dan mentalitas itu menjadi kunci hal positif yang akhirnya muncul Citayam Fashion Week, di mana kembali viral ketika ada salah satu tokoh yang akhirnya mencoba mendaftarkan ke HAKI dan ya mendapatkan respon yang beragam ya, dan ini membuat Citayam Fashion Week ini semakin meng-Indonesia dan mungkin meng-dunia. Nah, di video ini saya tidak akan bahas hal tersebut karena hal positif dari Citayam Fashion Week sudah banyak dibahas di berbagai media, tapi di kesempatan ini saya ingin berbagi kegelisahan saya sebenarnya terkait dampak yang menurut saya akan mengerikan sekali buat anak-anak kita dari fenomena tersebut. Apa kira-kira? Ya, dampak mengerikan dari fenomena tersebut adalah secara tidak sadar terinstalnya pola pikir yang salah pada diri anak-anak kita. Mereka dipertontonkan secara bertubi-tubi tentang hal-hal yang sebenarnya itu salah, tapi menjadi seolah-olah lumrah, sehingga mereka tidak menyadari, tapi mereka meyakini, belief-nya terbangun bahwa oh, ada anak muda-mudi berpacaran di tempat umum itu fine-fine aja ya. Kemudian ada salah satu tokoh di Citayam Fashion Week itu yang cenderung masih remaja merokok di tempat umum dan itu seolah wajar saja ya. Mereka yang datang jauh-jauh bermain pulang malam seolah-olah sah-sah saja. Belum lagi ditambah video yang sering muncul saat ini adalah perilaku laki-laki ke perempuan dan sebaliknya menjadi seolah-olah lucu dan menjadi hal biasa. Ini yang perlu kita waspadai dan begitu mengerikan kalau sampai anak-anak kita memiliki mindset tersebut. Ditambah lagi sosok yang dimunculkan pada fenomena tersebut, saya pribadi belum menemukan nilai-nilai luhur yang bisa diadopsi oleh anak-anak kita. Di mana ketika diwawancara pasti jawabnya ini pacar baru saya. Kemudian yang tidak kalah fenomenal adalah yang menyatakan menolak beasiswa dan seolah pendidikan itu tak penting. Nah, ini kalau anak-anak kita tonton dan mereka nggak ada pendampingan, nggak punya pemahaman yang baik, sangat mungkin meracuni pola pikir mereka, pola pikir anak-anak kita yang mereka tidak sadar, dan inilah mengerikan. Maka jangan sampai ya pembiaran kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai pendidik di sekolah ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman anak-anak kita, sehingga dari fenomena ini alih-alih mereka belajar tentang kreativitas dan mentalitas gitu, hanya berakibat pada degradasi identitas dari pola pikir yang salah. So, yuk kita para orang tua, para guru ya, kita fasilitasi diskusi, kita dampingi, berikan pemahaman mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal gitu ya. Sehingga dari fenomena ini yang masih sampai saat ini meracuni tontonan anak kita, yaitu harapannya mereka bisa fokus untuk belajar tentang kreativitas dan mentalitas, bukan terjebak pada degradasi identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.